Apalagi waktu itu bawain lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Karena bukan karena laguku, tapi banyak yang bawa laguku tapi belum punya ciri khas sendiri gitu. Nah kalau Ian ini kemarin bawain Bagaimana tuh punya ciri yang buat aku sampai sekarang masih aku ingat, yaitu ciri khasnya dia nyanyi itu bikin hati itu berantakan gitu. Beneran. Kalau aku kan biasanya nangis, orang udah nangis tambah sedih. Kalau dia tuh bisa hati tuh berantakan, hancur gitu. Aku aja nyanyi waktu itu kan udah aduh sedih banget. Pas dia tuh bisa jadi puing-puing gitu. Nah itu yang membuat waktu itu aku suka, aku udah ada beberapa, salah satunya yang ini aku pikir bakalan masuk live gitu. Tapi memang masing-masing tuh perjalanan berbeda. Dia juga banyak peserta juga termasuk yang di kontrak di DAD juga ada kayak Daniel Patinama juga waktu itu kita pikir bakalan lolos, tapi dalam perjalanannya memang belum rezekinya lolos ke babak live. Tapi ternyata Tuhan memberikan peluang untuk kita malah bekerja sama. Waktu itu aku telepon langsung dan aku pikir dia mungkin ya kita nggak tahu jalannya gimana, tapi aku pengen banget kerja sama dia dan kita panggil ke kantor dan kita kontrak, kita bikinin lagu dan akhirnya kita rilis hari ini. Dan aku yakin lagu ini bakalan hits. Amin. Biasanya, iya, aku yakin karena lagu ini dia banget. Dan kebetulan lagu ini juga ciptaannya dia. Jadi biasanya kalau lagu ciptaan sendiri tuh ada dia di dalam. Kayak aku dulu ciptain lagu Mapala Aku Yang Tersakiti. Nah, jadi karena ciptaan sendiri itu biasa kita lebih jujur dan bisa diterima masyarakat. Dan itu alasannya karena dia punya ciri khas yang bisa bikin berantakan. Punya ciri khas yang bisa bikin berantakan. Mudah-mudahan singlenya juga bisa bikin berantakan semua Indonesia. Bahaya. Oke, kalau Kak Duma sendiri nih, Kak, apa sih yang membuat seorang Duma percaya pada potensinya seorang Ian Joshua? Kalau di DAD tuh gimana sih hierarkinya memilih artis nih? Jadi pasti seleksi awalnya pasti dari Bapak Judika. Oh, awalnya dari Pak Judika. Karena Bapak Judika sebagai produsernya juga kan. Nah, tapi kuasa penuh dari Ibu Presiden. Jadi, enggak. Jadi waktu itu sebenarnya Ian ini sudah beberapa kali kita lihat di YouTube ya. Di YouTube membawakan cover-cover lagu Judika. Waktu itu juga kita ngadain lomba cover Putus Atau Terus kalau nggak salah ya. Wah. Iya, terus waktu itu ada seleksi dan kita menentukan siapa pemenangnya. Waktu itu aku udah kasih lihat Ian ke Judika waktu itu. Waktu itu udah aku kasih lihat. Lihat nih Pak Mama, lihat nih ini anak nyanyi lagu nih, oke nih. Terus Judika lihat, oke gitu. Tapi waktu itu dia bukan yang menang ya Ian, kamu ya? Iya dia bukan yang menang waktu itu. Masih ada beberapa yang waktu itu menang. Terus habis itu kita lihat lagi dia, oh dia nyanyi lagu Judika juga. Ternyata emang Ian itu emang fans Judika dari dia katanya SD. Wow. Iya bener. Waktu itu akhirnya aku tahu karena aku tanyain. Iya. Wow. Nah setelah itu baru dia ikut X Factor. Waktu itu aku lihat loh, ini kan anak yang waktu itu cover lagu Judika gitu. Dan yang udah banyak cover YouTube-nya di YouTube lagu-lagu Judika dan sangat diminati sebenarnya waktu dia cover gitu. Terus habis itu dia nggak lolos pas mau babak live ya, mau babak live 6 besar. Terus aku bilang sama Judika bilang gini, kita ambil aja tuh anak gitu kan. Terus aku pikir iya bagus tuh. Nah terus kita hubungin dia, terus memang kita udah kenal dia dari lama. Terus habis itu aku tahu pasti dia ngefans sama Judika karena banyak banget lagu Judika yang dia nyanyiin. Sampai akhirnya kita punya kesempatan untuk panggil dia ke kantor. Dan emang bener, iya. Dan waktu itu sebenarnya dia udah banyak yang panggil juga. Dia bilang dari label lain yang ada di Jakarta. Karena kan biasa ya kalau TV langsung kelihatan ya. Oh itu mana anaknya terus. Oh langsung dicari tuh. Terus habis itu ya akhirnya kita bilang, Yan kamu gabung ke kita gimana gitu. Dan aku pasti yakin dia akan mau bergabung karena dia sangat sering menyanyikan lagu Judika pasti, dan dia pasti ngefans banget nih. Dan aku tanya gitu, dan akhirnya ya dia memutuskan kesini dan waktu itu dia masih di Makassar.
Oke. Ya, dan dia Masih stay-nya di Makassar. stay-nya di Makassar. Jadi dia balik dulu karena dia harus menyelesaikan kuliahnya kalau nggak salah. Dan akhirnya sampai dia ke sini, dia memutuskan untuk ke sini dan bergabung ke kita. Jadi potensinya sangat besar dan kita udah tahu dia sebelum dia masuk X Factor sebenarnya. Jadi di liriknya sebenarnya udah lama ya. Dari sebelum X Factor pun Ya. Kak Duma udah lihat dia Ya, covering lagunya ya. Bang Judika. Benar, karena Dan dia udah mulai lupa juga kalian sebenarnya. diskusikan ya waktu itu ya. Oke. Kalau dari Sian sendiri nih, ada nih katanya istilah pemberontak untuk menjadi seorang penyanyi. Waduh. Ini tuh maksudnya apa itu kalimatnya? Kalau istilah itu mungkin terkenal sejak waktu aku ikut X Factor. Jadi waktu aku ikut X Factor itu aku mengumumkan bahwa aku ikut X Factor ini menentang kemauan ayah aku. Karena ayah aku seorang TNI dan beliau ingin aku menjadi seorang TNI, di mana saat itu aku masih SMA kelas 3, aku udah di prepare jadi seorang TNI, dan tiba-tiba aku kabur. Ya, dan aku kabur untuk memilih jalan aku sendiri. Dan beliau sempat marah besar dan merasa kalau aku nih memberontak dia begitu. Jadi itu mungkin jadi istilahnya gitu. Karena Pemberontak untuk menjadi seorang penyanyi. yes, benar Yes. sekali. Karena kamu mau buktiin ya bahwa Iya. my way is the right way. Benar. Benar. Dulu di X Factor dia lebih terkenal jadi buronan bapaknya. Iya beneran, aku juga kaget waktu Gimana itu. gimana ceritanya Bang? Iya karena dia ikut Lari ini, ya? dia lari dari mana? Atambua ya? Merauke, Merauke. Dari Merauke Atambua. Dari Merauke ke Merauke ke Makassar. Dari Merauke dia terbang ke Dan Makassar. dia termasuk lama yang aku tanyain, karena aku tuh selalu ini dengan permasalahan keluarga ya. Maksudnya aku tuh biasa pengen tahu masalah apa, kenapa nggak bisa begini, kenapa bisa perlawanan, terus keadaannya gimana sekarang gitu. Jadi memang yang aku lihat dia keinginan untuk jadi musisi itu kuat sekali gitu, dan waktu itu aku lihat begitu nyanyi memang ini orang passionnya di sini. Nah nanti dan aku bilang juga waktu itu dulu pernah juga di Idol ya, ada Abdul namanya, aku bilang kamu harus ini sama orang tua, harus tetap ngobrol, harus tetap gimana pun caranya harus tetap dapat restu lah gitu, minimal dari kita kasih tahu ke sana supaya jalan kita ke depan tuh baik gitu. Dan akhirnya dia walaupun dengan julukan buronan itu ya dia serius banget sekarang untuk mengejar cita-citanya gitu. Jadi benar itu ada ya buronan.